Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra Padang, NPM 188220100. Saya dari kelas Agribisnis A2. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Agribisnis, Ibu Sri Aryani Sapitri, SPMSI, sebagai dosen yang memberikan tugas. Adapun tujuan saya di sini ingin membahas tentang kajian pemanfaatan teknologi informasi pada bidang pertanian menunjang pembangunan yang berkelanjutan, yang saya ambil dari jurnal ilmiah Sinus ISSN volume 1693 sampai 1173. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Peningkatan ketahanan pangan di Indonesia harus dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan sistem pembangunan berkelanjutan dalam bidang pertanian, bangsa Indonesia suatu saat akan dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan ketahanan pangan suatu bangsa saat ini tidak hanya dengan tindakan nyata dalam kegiatan pertanian, tapi sudah menerapkan teknologi informasi pengelolaan data seperti Thailand. Dari hasil survei, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang telah menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data di lingkungan Departemen Pertanian. Namun sistem ini menurut pandangan penelitian belum mengakomodir semua orang yang terlibat dalam kegiatan pertanian, seperti petani di desa Gumpang, Sukoharjo, desa Janti, Klaten. Sehingga sistem yang digunakan saat ini mungkin kurang mendapatkan dukungan input data yang up to date dari petani. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka terbagi menjadi dua, yaitu satu, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi telah digunakan masyarakat pada umumnya dalam kehidupan dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. Media pembelajaran berbasis internet dan multimedia. Penggunaan media pembelajaran ini akan meningkatkan kemampuan para penyuluh pertanian dan para petani melalui pembelajaran mandiri. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi di bidang pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pertanian telah diterapkan dapat digunakan menganalisis kondisi tanah pertanian melalui sistem analisis dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis GIS ini. Dapat dilihat potensi tanah beserta lokasi petanya. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk pertanian melalui berbasis web. Sistem pemasaran online ini akan membantu petani memasarkan hasil pertanian mereka. Lanjut, tinjauan pustaka. 1. Pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi telah digunakan masyarakat pada umumnya dalam kehidupan dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. Media pembelajaran berbasis internet dan multimedia. Penggunaan media pembelajaran ini akan meningkatkan kemampuan para penyuluh pertanian dan para petani melalui pembelajaran mandiri. 2. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pertanian telah diterapkan dapat digunakan untuk menganalisis kondisi tanah petani. Melalui sistem analisis, dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis GIS ini, dapat dilihat potensi tanah beserta lokasi petanya. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk pertanian melalui sistem berbasis web. Sistem pemasaran online ini akan membantu petani memasarkan hasil pertanian mereka. Kemudian, hasil dan pembahasan. Fungsi teknologi informasi dalam bidang pertanian, seperti pada penerapan teknologi informasi. Maka fungsi teknologi informasi dapat dalam bidang pertanian secara garis besar terdiri atas 1. Penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyebarkan berbagai informasi masyarakat melalui teknologi seperti SMS, internet, sosial media, dan lain-lain. 2. Pemetaan. Pemanfaatan sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk pemetaan lahan pertanian, pemetaan potensi lahan, pemetaan rawan bencana di lahan pertanian, pemetaan penyebaran hama dan penyakit. 3. Manajemen dan tata kelola teknologi informasi dapat digunakan untuk berkoordinasi antara lembaga yang terlibat dalam
proses pertanian, termasuk juga dengan petani. Koordinasi dapat dilakukan melalui SMS, email, chatting, messenger, atau membangun sistem aplikasi untuk koordinasi sendiri. Yang keempat, analisis data atau evaluasi dan prediksi. Dengan memanfaatkan teknik data warehouse, maka data-data pertanian selanjutnya dapat diolah untuk mengevaluasi suatu kegiatan pertanian atau suatu kegiatan untuk memprediksi kegiatan pertanian. Terdapat teknik DSS atau data mining untuk mengevaluasi dan memprediksi data petani. Selanjutnya, sistem yang dikembangkan. 1. Teknologi sistem merupakan teknologi yang dipakai untuk membuka software yang mendukung sistem yang dibuat, serta bagaimana sistem itu nantinya dapat diterapkan kepada pengguna. Teknologi untuk pengembangan sistem sebagai berikut. 1. Mendorong 1. Pemrograman menggunakan bahasa program yang berbasis web (GIS). Penerapan GIS memungkinkan menampilkan pemetaan serta kondisi geografis lahan pertanian. 2. Database yang digunakan menggunakan software yang mudah atau free seperti MySQL. 3. Supaya antar sistem dapat dilakukan interaksi data, maka tiap sistem perlu diterapkan juga web service. 4. Tiap sistem yang dibangun mampu mengelola tipe data dalam bentuk XML atau XML sehingga mampu mendukung transaksi data antar sistem. 5. Sistem juga mendukung dengan kemampuan import dan ekspor data Excel. Hal ini karena data Excel sudah menjadi software yang banyak dipahami pengguna. Selanjutnya, teknologi sharing data. Sistem pertanian dalam praktiknya akan melibatkan petani, masyarakat yang berhubungan dengan pertanian dan pemerintah. Karena banyak yang terlibat dalam sistem, maka data-data akan diberikan ke semua unsur yang terlibat di atas, sehingga diperlukan teknologi yang mampu men-sharing data antar sistem. Supaya sistem dapat sharing data antar sistem yang ada di pertanian, maka tiap sistem yang dibangun harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Bisa diakses oleh sistem yang lain. 2. Menerapkan teknologi web service. 3. Format data menggunakan minimal XML. 4. Memiliki fasilitas sistem juga didukung dengan kemampuan import dan ekspor data Excel. 5. Transmisi data antara sistem bisa dikoneksi dengan internet. 6. Jika daerah belum mendukung koneksi internet, maka transmisi data dapat menggunakan import dan ekspor Excel yang diatur dengan prosedur di sistem. Kemampuan sharing dapat ini akan memudahkan sinkronisasi data antar sistem. Sosialisasi sistem informasi ke pengguna. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam pertanian, maka sistem harus 1. Mampu diakses semua masyarakat petani. 2. Mampu diakses pemerintah dari tingkat bawah maupun atas. 3. Mampu menerima data dari tingkat petani sampai pemerintah pusat, sesuai dengan fungsinya. Supaya hal tersebut di atas tercapai, maka sistem harus dapat diakses dengan teknologi yang dapat diakses masyarakat saat ini dengan murah. 1. Internet. 2. SMS. 3. Mobile atau jaringan Wi-Fi. 4. Komputer standalone yang terkoneksi secara sistem dan prosedur atau untuk daerah terpencil. Implementasi sistem tersebut tentunya harus disebarkan ke dalam bentuk workshop, pelatihan-pelatihan kepada petani, penyuluhan dan staf pemerintah, dan yang utama, dukungan pemerintah yang konsisten dan terarah. Kesimpulan, penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanian dapat kami simpulkan 1. Terdiri atas penerapan sistem-sistem terkomputerisasi dapat dibagi mulai proses penanaman, dan hasil penanaman yang terdiri dari 16 subsistem. 2. Teknologi web service perlu diterapkan pada semua subsistem sehingga mampu mendukung sinkronisasi data antara sistem yang ada. 3. Sistem harus mampu memberikan informasi dan menerima informasi dari petani, pemerintah desa, masyarakat yang terlibat dalam pertanian,
serta pemerintah pengambil keputusan dalam bidang pertanian. Demikian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.